Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arumiati. Saya dari Prodi PG PAUD semester 7. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang proposal dengan judul Upaya Guru dan Orang Tua dalam Membentuk Perilaku Sopan Santun Anak Usia 4-5 tahun di TK PGRI 3 Jati Banteng. Saya ingin menyampaikan gambaran umum dari penelitian yang saya lakukan, yaitu penelitian ini berfokus pada bagaimana peran guru dan orang tua dalam membentuk perilaku sopan santun anak usia 4-5 tahun. Nah, usia di sini yaitu merupakan masa emas pembentukan karakter, sehingga pembiasaan sikap sopan santun menjadi sangat penting. Lokasi penelitian yaitu dilakukan di TK PGRI 3 Jati Banteng, karena sekolah di sana secara aktif menerapkan pembiasaan perilaku positif. Namun masih ditemukan perbedaan perilaku anak di sekolah dan di rumah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menggambarkan secara mendalam upaya yang dilakukan oleh guru dan orang tua dalam membentuk perilaku tersebut. Latar belakang di sini yaitu saya menekankan bahwa perilaku sopan santun merupakan bagian penting dari perkembangan moral dan sosial anak usia dini. Anak usia 4-5 tahun sedang berada di fase meniru, sehingga perilaku yang sering mereka lihat dan alami akan menjadi kebiasaan. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan anak yang belum konsisten dalam bersikap dan bertutur kata sopan. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan pembiasaan antara lingkungan sekolah dan keluarga. Guru dan orang tua sebenarnya memiliki peran yang sama penting, tetapi jika tidak selaras, pembentukan perilaku anak menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, perilaku yang diperlakukan kajian yang menggambarkan bagaimana upaya kedua pihak tersebut dilakukan. Diidentifikasi masalah ini, berdasarkan dengan latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi beberapa permasalahan utama. Yang pertama, perilaku sopan santun anak belum berkembang secara optimal. Yang kedua, anak seringkali belum konsisten dalam menggunakan kata-kata sopan seperti tolong, maaf, dan terima kasih. Yang ketiga, adanya perbedaan pola pembiasaan antara sekolah dan rumah. Selain itu, kurangnya keselarasan peran guru dan orang tua juga menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam upaya yang dilakukan guru dan orang tua dalam membentuk perilaku sopan santun anak. Batasan masalah di sini, agar penelitian lebih terarah, saya membatasi penelitian ini pada beberapa hal. Penelitian hanya berfokus pada upaya guru dan orang tua dalam membentuk perilaku sopan santun anak usia 4-5 tahun. Lokasi penelitian dibatasi di TK PGRI 3 Jati Banteng. Penelitian ini menitik beratkan pada proses dan bentuk upaya yang dilakukan, bukan pada pengukuran keberhasilan secara kuantitatif. Dengan adanya batasan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan fokus. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya guru dan orang tua dalam membentuk perilaku sopan santun anak usia 4-5 tahun. Pertanyaan ini menjadi dasar utama penelitian dan mengarahkan seluruh proses pengumpulan serta menganalisis data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam upaya guru dan orang tua dalam membentuk perilaku sopan santun anak usia 4-5 tahun.
Penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai berhasil atau tidaknya secara angka, tetapi untuk memahami proses, bentuk pembiasaan, serta peran masing-masing pihak dalam membentuk perilaku anak. Pengertian anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan bahwa anak usia dini berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun dan usia 4 sampai 5 tahun merupakan masa peka perkembangan perilaku. Anak belajar terutama melalui peniruan dan pembiasaan. Lingkungan sekitar, baik keluarga maupun sekolah, sangat memengaruhi pembentukan sikap dan perilaku anak. Oleh karena itu, pendidikan pada usia dini menjadi fondasi penting bagi perkembangan anak pada tahap selanjutnya. Perilaku sopan santun merupakan bagian dari perkembangan moral dan sosial anak. Perilaku ini dapat dilihat melalui sikap, tutur kata, serta cara anak berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya di sini yaitu mengucapkan salam dengan kata tolong, maaf, dan terima kasih, serta menunjukkan sikap hormat kepada guru dan orang tua. Perilaku ini tidak muncul secara instan, tetapi perlu dibentuk sejak dini melalui pembiasaan yang konsisten. Peran guru dalam membentuk sopan santun. Guru memiliki peran sebagai pendidik sekaligus teladan bagi anak. Guru membiasakan perilaku sopan santun melalui kegiatan pembelajaran sehari-hari, seperti menyapa anak dengan ramah, memberikan contoh tutur kata yang baik, serta mengingatkan anak secara konsisten. Nilai sopan santun juga diintegrasikan dalam aktivitas harian, sehingga anak terbiasa menerapkannya secara alami. Penguatan dilakukan secara berulang agar perilaku tersebut menjadi kebiasaan. Peran orang tua dalam membentuk sopan santun. Di sini orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga atau orang tua memberikan keteladanan melalui sikap dan tutur kata sehari-hari. Orang tua juga membiasakan anak untuk bersikap sopan dalam berbagai situasi, memberikan arahan, serta melakukan pengawasan terhadap perilaku anak. Selain itu, dukungan orang tua terhadap pembiasaan yang dilakukan di sekolah sangat penting agar anak mendapatkan pengalaman yang konsisten. Kerjasama guru dan orang tua. Pembentukan perilaku anak tidak dapat dilakukan secara terpisah. Diperlakukan kerjasama antara guru dan orang tua agar pembiasaan di sekolah dan di rumah berjalan selaras. Komunikasi yang baik antara kedua pihak sangat penting untuk menyamakan pola asuh dan pembiasaan. Dengan adanya kerjasama, pembentukan karakter anak menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Sebaliknya, ketidaksinkronan dapat menghambat perkembangan perilaku anak. Pendekatan penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman proses dan makna dari upaya yang dilakukan guru dan orang tua. Penelitian ini berusaha menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara mendalam. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di TK PGRI 3 Jati Banteng, Kabupaten Situbondo. Waktu penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran berjalan, yaitu bulan Desember 2025 hingga Januari 2026. Waktu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data di lapangan. Subjek penelitian terdiri dari
guru kelas kelompok A, dan orang tua anak usia 4-5 tahun. Anak menjadi subjek tidak langsung karena fokus penelitian adalah pada upaya guru dan orang tua. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif, yaitu dipilih karena keterlibatannya langsung dalam pembentukan perilaku sopan santun anak. Sumber data penelitian. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari guru kelas dan orang tua anak melalui observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari RPPH, catatan perkembangan anak, serta dokumentasi kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan pembiasaan anak. Wawancara dilakukan dengan guru dan orang tua untuk menggali informasi lebih mendalam. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen pembelajaran dan foto kegiatan. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan. Penyajian data disusun dalam bentuk naratif. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Keabsahan data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari guru dan orang tua. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data penelitian. Nah, di sini saya akan menutup dengan mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk kami semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.